Perang yang kemudian kita kenal dengan istilah konflik bersenjata dalam perkembangannya tentu tidak hanya terjadi antar negara, tetapi bisa juga terjadi di dalam negara itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan konflik non-internasional. Tentunya penyelesaian suatu konflik atau perang tidak hanya dengan satu cara, banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama, kedua pihak dapat menyepakati untuk menemukan solusi yang bersahabat. Yang kedua, menggunakan kekerasan. Apabila cara-cara perdamaian tidak bisa digunakan lagi, maka salah satu cara yang digunakan mereka adalah menggunakan kekerasan. Melihat konflik bersenjata yang sering disertai seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga kejahatan perang, maka Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada tahun 1998 itu mendesak agar masyarakat internasional menyepakati untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara yang berkonflik agar menghentikan mereka melakukan lebih banyak pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan sendiri merupakan suatu upaya untuk mencegah atau menghentikan kasus pelanggaran HAM dengan kekuatan tertentu di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan dari negara tersebut. Dalam suatu hubungan antar negara, sering terjadi pertentangan yang tentunya diakibatkan oleh perbedaan kepentingan, dan tentunya tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang damai. Intervensi kemanusiaan hadir dan dianggap sebagai langkah yang paling kuat yang bisa diambil oleh suatu negara untuk menekan negara lain dalam beberapa aspek, contohnya seperti aspek militer, untuk melindungi kehidupan serta kebebasan yang terancam oleh pemerintahnya sendiri. 3 bentuk utama intervensi kemanusiaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah intervensi yang disetujui oleh PBB. Dasar hukumnya adalah, berdasarkan pasal 2 ayat 4 dan bab 7 piagam PBB, Dewan Keamanan adalah satu-satunya pihak yang punya wewenang untuk mengizinkan penggunaan kekuatan jika ada ancaman terhadap perdamaian dunia. Cara kerjanya adalah, Dewan Keamanan dapat mengeluarkan resolusi untuk menerapkan sanksi ekonomi, embargo senjata, atau tindakan militer. Negara anggota lalu diminta menyediakan pasukan atau bantuan sesuai kebutuhan. Kelebihan dari bentuk intervensi ini adalah jelas legal secara hukum, beban tanggung jawab dibagi bersama, dan punya mandat internasional. Bentuk yang kedua adalah intervensi tanpa persetujuan Dewan Keamanan. Biasanya dilakukan saat Dewan Keamanan buntu karena veto, atau saat ada desakan moral. Status hukumnya adalah secara teknis melanggar piagam PBB, tapi ada yang berpendapat bahwa kebiasaan negara dan kebutuhan moral yang terus berulang bisa membentuk norma baru dalam hukum internasional. Pro dan kontra dari bentuk ini adalah, tangkapannya bisa cepat dan bernuansa moral, tapi resikonya besar, mengganggu kedaulatan negara, memicu persaingan kekuatan besar, dan bisa menjadi presiden buruk di masa depan. Bentuk terakhir adalah intervensi oleh organisasi regional. Pelakunya adalah organisasi seperti NATO, Uni Afrika, atau ECOWAS, yang biasa melakukan intervensi berdasarkan piagam masing-masing. Kekuatannya adalah lebih memahami konteks lokal dan sering bertindak lebih cepat daripada menunggu keputusan PBB. Namun tantangannya adalah bahwa sumber daya terbatas dan konflik kepentingan regional bisa memperumit proses pengambilan keputusan. Setelah mengetahui 3 jenis intervensi kemanusiaan, di sini kita bisa mengaitkannya dengan fenomena global yang terjadi dalam hubungan internasional kontemporer. Yang pertama adalah intervensi kemanusiaan atas persetujuan PBB dengan kasus MMS Mission di Haiti dari 2023 hingga sekarang. Kasus ini dilatar belakangi oleh keruntuhan sistem keamanan akibat kekerasan geng di ibu kota Haiti. Hingga akhirnya, pemerintah Haiti meminta bantuan internasional karena ketidakmampuan polisi lokal dalam menangani kasus ini. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2699 pada Oktober 2023 kemudian memberikan mandat kepada misi multinasional untuk membantu polisi Haiti dalam mengambil kembali keamanan, di mana di sini Kenya ditunjuk sebagai pemimpin misi. Yang kedua adalah intervensi tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB dengan kasus serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan juga Prancis terhadap Suriah pada 2018. Kasus ini dilatar belakangi oleh pemerintah Suriah yang dituduh menggunakan senjata kimia di Douma pada April 2018 hingga akhirnya menewaskan puluhan warga sipil, hingga akhirnya dunia internasional meminta respons cepat. Pada kasus ini tidak ada mandat dari Dewan Keamanan karena veto Rusia.
Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bertindak secara unilateral, menyatakan bahwa ini adalah intervensi moral untuk mencegah kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah intervensi oleh organisasi regional dengan kasus ancaman intervensi ECOWAS terhadap Niger dari 2023 hingga 2024. Kasus ini dilatar belakangi oleh kudeta militer yang terjadi di Niger pada Juli 2023, di mana Presiden Bazoum digulingkan oleh junta hingga akhirnya ECOWAS meminta pemulihan demokrasi. Pada kasus ini, ECOWAS mengacu kepada Protokol Demokrasi dan Good Governance 2001 dan juga Bab 8 Piagam PBB yang memperbolehkan organisasi regional untuk mengambil tindakan terhadap negara anggota. Intervensi kemanusiaan adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial dalam hubungan internasional di era kontemporer ini. Di satu sisi, tindakan ini memang dimaksudkan untuk melindungi nyawa manusia, menghentikan genosida, kejahatan perang, dan juga pelanggaran HAM yang banyak terjadi di negara-negara dan tentu saja hal ini mengancam kehidupan warga sipil. Namun di sisi lain, intervensi seringkali menimbulkan persoalan serius terkait pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan juga prinsip hukum internasional. Inilah dilema besar yang selalu menyertai setiap bentuk intervensi kemanusiaan. Kita bisa melihat bahwa tidak ada pendekatan ataupun jenis intervensi kemanusiaan yang sempurna. Setiap tindakan intervensi membawa dampak besar, baik bagi masyarakat target, hubungan antar negara, maupun tata hukum internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi kemanusiaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, harus jelas dasar hukumnya, harus ada niat yang benar-benar murni untuk melindungi masyarakat sipil, terutama di negara-negara target tadi, dan yang terakhir, intervensi kemanusiaan harus menjadi upaya terakhir setelah semua jalur damai telah ditempuh dan semuanya tidak menemui jalan damai. Yang tidak kalah penting adalah evaluasi setelah intervensi kemanusiaan harus tetap dilakukan. Maka dari itu ke depannya, komunitas internasional perlu untuk mengevaluasi mekanisme intervensi kemanusiaan ini supaya ke depannya menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan tentu saja menjamin keamanan dari setiap negara. Terima kasih.